Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina wa maulana Muhammad khairu makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini, tepatnya di malam yang keempat bulan Rajab 1442 Hijriah. Allah masih memperkenankan kita untuk duduk bersama, untuk melakukan satu kegiatan ibadah yang insyaallah ibadah demi ibadah yang kita lakukan akan membawa manfaat untuk kita semuanya, manfaat dalam urusan dunia maupun manfaat dalam urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah hadirin, orang yang diberi taufik oleh Allah sehingga bisa semangat di dalam ibadah di bulan Rajab, maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk lebih semangat lagi beribadah di bulan Sya'ban. Dan siapa yang bersemangat di bulan Sya'ban, maka dia akan diberikan taufik atau hidayah untuk bisa semangat di bulan Ramadan. Ulama mengatakan man qama bihaqqillah fi syahr Rajab waffaqahu Allahu lil qiyam bihaqqi fi Sya'ban. Barang siapa yang semangat melaksanakan perintah-perintah Allah di bulan Rajab, maka dia akan diberikan taufik, diberikan hidayah untuk semangat beribadah di bulan Sya'ban. Wa man waffaqahu lil qiyam fi Sya'ban waffaqahu lil qiyam bihaqqi fi Ramadan. Siapa yang semangat di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan pun akan semangat. Jadi barometernya panjenengan nanti di bulan Ramadan semangat ibadah atau enggak, ini mulai bulan Rajab. Kalau Rajab ini panjenengan semangat ibadah, insyaallah Ramadan tambah semangat. Tapi kalau Rajab panjenengan malas-malesan, ya, panjenengan biasa-biasa saja, enggak ada yang istimewa di bulan ini, maka berganti bulan ya tetap ajak seperti itu. Ya, apalagi di bulan Ramadan enggak ada semangatnya belas. Tapi kalau di bulan Rajab ini kita semangat, insyaallah kita akan panen besok di Ramadan. Amin. Syahrul Rajab syahrul zara' wa Sya'ban syahrul saqi wa Ramadan syahrul hasad. Dikatakan bahwasanya bulan Rajab ini bulan untuk menanam. Bulan apa? Nanam. Nanti bulan Sya'ban bulan untuk nyirami. Bulan Sya'ban bulan untuk apa? Nyirami. Nanti bulan Ramadan panen. Misalkan bulan Rajab orang nandur, panen gini siapa? Mau panen punya siapa? Jadi tanam kebaikan, tanam dengan ibadah, dengan amal soleh, ya kemudian sirami di bulan Sya'ban dan Ramadan kita akan panen dari hasil yang kita tanam. Makanya semangat hadirin, bulan Rajab ini bulan untuk semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari istighfarnya, bacaan Qur'annya, sedekahnya ini dimulai di bulan Rajab. Mudah-mudahan setiap hari di bulan ini, di bulan-bulan selanjutnya kita selalu dan senantiasa semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah.
Kemarin kita sudah sampai pada bab qada'i hawaijil muslimin. Ya, bab tentang menunaikan hajat-hajatnya kaum muslimin. Dikatakan dalam sebuah hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, al muslim akhul muslim la yadlimu wa la yuslimu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min qurbi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak mendoliminya. Muslim dengan muslim yang lain tidak mendoliminya, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan penuhi hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melapangkan dari muslimin satu kesulitan, maka Allah lapangkan kesulitannya besok di hari kiamat. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim, maka Allah pun akan menutup aibnya besok di hari kiamat. Hadis berikutnya hadirin, hadis ini senada dan seirama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orangnya yang melapangkan dari seorang mukmin daripada kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan memberikan kelapangan kepadanya besok kesulitan di hari kiamat. Waman yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan atas orang yang sulit, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah mudahkan baginya di dunia maupun di akhirat. Melapangkan kesulitan hadirin macam-macam, termasuk apa? Membantu orang lain ketika kena musibah, ketika kena bencana, atau mungkin ketika orang lain butuh sesuatu kita berikan. Bukan hanya memberikan secara cuma-cuma saja, termasuk ketika orang butuh utang kita utangi. Ini salah satu daripada melapangkan daripada kaum mukminin. Ya, termasuk orang sedang sulit kita bantu. Man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah mudahkan di dunia maupun di akhirat. Ya, yang mudahkan segala-galanya apa? Dia kesulitan dalam hal ekonomi kita mudahkan. Oh, dia punya utang sama kita, sudah jatuh tempo, dia belum bisa bayar, kita kasih kita tempo lagi. Ya. Ini dalil untuk orang yang ngasih utang. Ya. Sing utang, ya jangan terus berpatokan pada dalil ini. Kon ngutangi nyong orang bayar, ngokon oli ganjaran. Kudu kawan dul, sing ngutangi. Ya, sing utang dalilnya apa? Orang yang utang kemudian gak bayar, Rasulullah sampai gak mau nyolati orang yang utang. Kuwi dalile wong sing utang. Yang utangi, siapa yang memberi tangguh kepada orang yang utang, ya, maka Allah mudahkan di dunia maupun di akhirat. Paham ya? Jangan dibolak-balik. Nah, sing utang dalile iki ya ora nyaur-nyaur. Ana belas sing model kaya kowe. Utang dalilnya lain lagi, utang dalilnya yang buat orang yang utang. Siapa yang utang nggak bayar, Rasulullah aja nggak mau nyolati. Sekelas Nabi Muhammad nggak mau nyolati hadirin. Kenapa? Karena jenazahnya banyak, ada utangnya, belum ada yang nanggung. Ya, makanya sampai-sampai dikatakan kita pernah bahas dalam hadis ini, sekalipun meninggalnya jihad fisabilillah. Sekalipun apa? Meninggalnya terbunuh di medan perang, punya utang nggak dibayar, Rasulullah nggak mau nyolati.
Bayangkan hadirin, Rasulullah mewanti-wanti orang seperti ini nggak bisa masuk surga. Nah ini dalilnya bagi orang yang utang. Sing ngutangi ki dalile sing ngutangi. Siapa yang memberikan kemudahan orang yang sedang kesulitan, maka Allah mudahkan di dunia maupun di akhirat. Ada orang utang sama kita, terus kemudian jatuh tempo nggak bisa bayar, kita beri diberi kelonggaran. Ya. Dikatakan bahwasanya hadirin, siapa yang ngutangi orang sudah jatuh tempo, terus ditagih, terus durung bisa bayar, kita kasih tempo lagi, maka selama orang itu belum bayar utang, maka yang ngutangi dapat pahala sedekah. Selama orang itu belum bayar utang, maka sing ngutangi oleh ganjaran sedekah. Ingat, balik maning ki dalil nggo wong sing ngutangi, sing utang aja nggo dalil ki ya. Lain lagi dalilnya, jangan pakai ini. Setiap harinya dapat pahala sedekah. Sampai Imam Hanafi kalau nggak salah, Imam Hanafi ini kalau ada orang datang terus utang, wah dia senang luar biasa. Terus kalau orang yang utang nggak bisa bayar, tambah senang Imam Hanafi, tambah senang. Kenapa? Karena dia akan dapat pahala banyak, ya pahala sodako. Bahkan nanti ujung-ujungnya ketika dia ngebur, dia dapat pahala besar. Jadi ini anak wong utang seneng, anak wong sing ora bisa ngelunasi utang, luwih seneng maning. Anak boleh nang Tegal sing model kayak gini. Ini anaknya dudukno men nang ndi. Nah, zaman saiki ya, zaman sekarang hadirin yang ngutangi susah, sing utang luwih susah maning. Nah, ini bahayanya orang hutang seperti ini hadirin. Orang yang ngutangi wajib mengingatkan kalau ada orang wajib diingatkan, ente punya utang, jangan lupa jatuh temponya tanggal sekian. Kau ngomong tanggal semene pan bayar. Kapan bayarnya? Oh saya belum. Kapan? Kalau nggak bisa kapan terus kapan? Oh nanti sebulan lagi. Ya sebulan lagi saya kasih tangguh. Sebulan maning, deling maning. Yang punya utang sadar diri. Kalau nggak ditagih aja alhamdulillah nyong ora ditagih. Jangan hadirin. Ning ente kemutan bayar. Aja nunggu klalene wong sing ngutangi. Ya. Ini siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah mudahkan di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka dia akan ditutupi oleh Allah aibnya di dunia maupun di akhirat. Ada seseorang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau dalam mimpi itu diperintah untuk datang ke rumahnya seseorang. Fulan. Ternyata yang nyuruh ini langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mimpi ketemu Rasulullah. Fulan, ya Kanjeng Nabi. Nanti kalau kamu bangun, kamu pergi ke rumahnya Fulan bin Fulan. Oh siap Kanjeng Nabi. Sampaikan kepada orang itu, anta rafiqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Kamu adalah teman dekatnya Rasulullah besok di surga. Disuruh menyampaikan sama si A, sama si Fulan bin Fulan di daerah ini, di kota ini, bahwa sampaikan dia ini adalah besok dekat sekali dengan Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad masuk surga dan besok akan dekat dengan Nabi Muhammad. Akhirnya orang yang mimpi ini datang ke orang tersebut. Ya, taruhlah namanya Fulan bin Fulan. Rumahnya di misalkan nang Randu Gunting, Jalan Perkutut misalnya. Misal. Ya, namanya Fulan bin Fulan. Sampaikan salam dari Rasulullah dan sampaikan juga dia adalah teman dekatnya Nabi Muhammad besok di surga. Sebelum sampai ke rumahnya hadirin, ketika tanya-tanya, ente kenal Fulan bin Fulan? Oh ya,
Ada apa Anda cari dia? Ya saya mau cari. Saya ada kabar gembira yang mau saya sampaikan ke Bapak. Itu orang itu kayaknya biasa-biasa saja, bukan orang alim, bukan ustadz, bukan wali, bukan orang yang ahli ibadah, orang yang biasa. Ya nggak apa-apa, tunjukkan kepada saya siapa, di mana rumahnya. Setelah datang ternyata memang ibadahnya biasa-biasa saja, hadirin, nggak ada yang istimewa. Harusnya orang yang dekat dengan Rasulullah besok di surga, ibadahnya kan istimewa. Sholat tahajudnya, puasanya, sunnahnya, ini biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa. Penasaran, saya ini kesini diperintah oleh Nabi Muhammad. Kaget, hah? Diperintah? Iya. Bahkan ada kabar gembira buat kamu bahwa kamu adalah teman dekatnya Rasulullah besok di surga. Nangis ya. Saya nggak punya ibadah apa-apa, tapi pasti ada yang istimewa. Coba saya mau tanya, mana apa amalan istimewa yang panjenengan miliki kok sampai Nabi Muhammad besok jadi teman Anda di surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ngomong, saya dulu nikah. Orang dulu kan nikah nggak kayak orang sekarang. Karena pacaran dingin, kadang pacarannya 5 tahun, kadang sing 3 tahun. Wong lamaran bae nglamar ki 2 tahun maning tembe kawin. Jadi wis bonyok tembe kawin hadirin. Ngerti wis bonyok apa? Ndase bonyok maksudnya. Terus setelah akad nikah, malam pertama saya masuk, ketemu dengan istri saya. Nggak taunya malam itu juga istri saya melahirkan. Paham maksudnya? Ternyata istrinya sudah isi. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, tapi berapa? 9 bulan. Pengijipan malam pertama lahiran. Sendasen mumet tuh nikah, akad nikah, ijab kabul, ternyata malamnya. Terus bagaimana? Inti ceritanya hadirin, ini si suami yang mendapatkan bisyarah besok menjadi temannya Nabi Muhammad, ini nutupi aibnya. Nutupi apa? Aibnya. Dijaga ini perempuan, tidak disebar-sebarkan, ya, anaknya istilahnya dipiarakan, diserahkan ke siapa untuk dipiara. Intinya si suami ini nutupi aibnya istrinya. Coba misalkan Mama Marno bar ijab kabul, malam pertama bojone lahiran, priben kira-kira? Tinggal lunga. Ya wis tinggal lunga digegerna sekampung kok, nggih. Wah, panjang kawin ternyata anak iki wis meteng, wis ya macam-macam sudah. Digeger, ini enggak diumpetkan, ditutupi aibnya. Tidak dibicarakan kepada siapapun. Akhirnya kata orang yang ngimpi sama Rasul, nah ini amalan ini. Ente nutupi aib orang lain, maka Allah muliakan orang ini besok menjadi temannya Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, ini resep kita nih, rumusnya kita. Kalau pengen Allah menolong kita, tolong saudara kita. Resep. Oh Beb, saya sudah doa, saya sudah puasa, saya baca waqiah, saya baca wirid ini, baca doa ini kok belum dikabul-kabul doa saya. Coba tolong saudara panjenengan. Yang sedang kesulitan, tolong mereka. Allah pun akan menolong kita. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat ada tambahannya,
wala alimun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Sungguh satu orang yang alim, satu orang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah, malam hari tahajud, siang hari puasa, baca Quran, baca zikir, baca ini dan itu, ya, lebih ditakuti setan satu orang alim daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Makanya kan sering saya ceritakan, ya, dulu pernah ada setan ingin masuk ke dalam masjid dan menggoda orang yang sedang sholat. Tapi si setan ini ternyata takut dengan orang alim yang sedang tidur di sebelahnya. Ketika ditanya, setan, kon mana apa? Saya mau masuk masjid, terus saya mau goda, mau menyesatkan orang yang sedang sholat, tapi saya takut sama orang yang tidur di sebelahnya. Nah, kata orang tersebut yang ketemu setan ngomong, setan, kamu ini aneh. Harusnya kamu takut sama orang yang sholat, karena dia sedang ingat sama Allah, sedang melakukan ibadah kepada Allah. Kenapa kok kamu takut sama orang yang tidur, sedangkan dia sedang lalai kepada Allah? Apa jawaban setan? Orang yang sholat ini orang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Dia sholat asal-asalan, nggak tahu ilmunya. Orang yang tidur orang alim, ngerti ilmunya, ngerti caranya ibadah. Saya takut kalaupun saya berhasil menggoda orang yang sholat, nanti orang yang alim bangun dan membenarkan ibadahnya. Makanya dikatakan naumul alim afdalu atau khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada apa? Daripada ibadahnya orang yang bodoh. Orang alim hadirin ngerti ilmunya, mau tidur saja dia melakukan adab-adab dan sunnah-sunnah tidur. Wudu dulu, kemudian baca doa, berbaring ke kanan, ya, melakukan adab-adab di tidur, bangun tidur ada adabnya. Ini orang alim seperti itu, ya. Sedangkan orang yang ahli ibadah dia nggak ngerti apa-apa, ibadah saja dia nggak tahu ilmunya. Makanya lebih baik orang alim walaupun dia tidur. Faman asaba ilman faqad asaba khairad dunya wal akhirah. Siapa yang diberikan ilmu maka berarti dia diberikan kebaikan dunia maupun akhirat. Siapa yang dikasih ilmu, ya, siapa yang ditakdirkan mendapatkan ilmu, ya, baik dia sedang mencari ilmu maupun dia orang alim itu sendiri, maka dia berarti telah mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Wa rawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Dari sahabat Anas bin Malik dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nar falyanzur ilal muta'allimin." Kata Rasulullah, siapa yang kepengin melihat orang yang dibebaskan dari api neraka, maka lihatlah kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Sapa wong sing kepengin deleng siapa sih orang yang dibebaskan dari api neraka? Lihatlah orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi insyaallah ya, termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma walladzi nafsi Muhammad biyadih ma min muta'allim yakhtalifu ila babi alim illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanah wa bana lahu bikulli qadamin madinah fil jannah wa yamshi 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lah wa yumti ibadah 1 tahun. Yang berulang kali datang ke orang alim tujuannya untuk apa? Menuntut ilmu. Maka 1 langkahnya dicatat ibadah 1 tahun. Habibnya ngene motor, ya nggal rujine ke persenti rujine kowe ibadah 1 tahun. Ya. Ini
langkah ini hanya perumpamaan saja hadirin. Artinya apa? Artinya apa? Banyak yang akan diperoleh bagi mereka yang menuntut ilmu. Kalau satu qadam, satu langkah saja, satu ibadah. Coba bayangkan, ning nyonta orang nggo motor, nggak pakai sepeda, nggak pakai mobil dari rumah, mungkin kurang lebih berapa langkah? 500. Enggak, mainyong kene apa marno, di ngene. Mungkin sekitar 50 langkah. Berarti dicatat ibadah 50 tahun. 50 tahun. Pak Wahid ning lewate mang kulon luwi adoman ning luwi ado sing nyong sih. Ya. Jadi 50 tahun hadirin. Satu langkahnya ibadah 1 tahun. 50 langkah 50 tahun. Sing lumayan nang Brebes pada ngaji nang kene. Wah, ya luwih akeh maning. Ya pokoknya ukurannya satu langkah 1 tahun. Dan besok di hari kiamat setiap langkahnya dia akan dibikinkan satu kota di surga. Oh, ini pemborongnya besok nang surga. Satu langkahnya bukan satu rumah, satu kota hadirin. Kalau 50 langkah dari rumah saya menuju ini, berarti saya sudah punya 50 kota. Mantap kapling besok. Betul nggak? Soalnya pondok pesantren mana nggak? Sudah nggak ada, sudah nikmat semua ini. Nggak pusing-pusing didik orang, nggak pusing ibadah, sudah tinggal menerima kenikmatan saja. Kemudian dan dia berjalan di atas bumi, setiap kali dia berjalan, bumi yang kita pijak mendoakan orang yang sedang belajar. Jadi orang yang nuntut ilmu ini hadirin semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Buminya ini mendoakan kita hadirin. Tapi ini ente maksiat ke bumi sing dedek nyepatani panjenengan. Motor boleh. Ya, buminya nyepatani. Cuman kalau kita menuntut ilmu, bumi ini apa istilahnya? Mendoakan kita, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa yumsi wa yusbih maghfuran lah. Dan dia orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, pagi hari, sore hari, maghfuran lah. Dia menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Oh, ini orang yang nuntut ilmu hadirin. Makanya orang-orang dulu itu kepengin meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Alasannya apa? Alasannya banyak sekali hadirin. Salah satunya ada ulama yang mengatakan dia sudah paham ilmu, sudah menjadi mungkin mufti, tempat dimintai fatwa, tapi tetap menuntut ilmu. Ketika ditanya, kenapa kamu kok pengen jadi santri terus, kenapa? Dikatakan orang yang menuntut ilmu derajatnya besok di surga dengan derajat para nabi ini satu tingkat. Satu tingkat, bukan satu tingkat bawahnya. Cuman kita nggak punya titel nabi saja sudah. Ya, dengan para nabi satu bedanya apa? Manusia biasa nggak punya titel nabi atau rasul, satu tingkat dengan para nabi. Inilah mengapa mereka orang-orang alim, ya, orang-orang yang sudah alim, mereka tetap kepengin meninggal dianggap santri atau orang yang sedang menuntut ilmu, karena besarnya pahala orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi jangan terus dianggap bahwa panjenengan duduk di sini terus nggak dapat apa-apa hadirin. Satu langkahnya sudah 1 tahun ibadah. Dan panjenengan sudah didoakan oleh bumi supaya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi petang panjenengan dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah. Ya, makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alihi minadz-dzunub mithlu jibali Tihamah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu dan dia mempunyai dosa yang besar sebesar gunung. Ya. Kemudian duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan, kemudian dia taubat, dia kembali kepada Allah, fangsarafa ila manzilihi wa laysa alaihi dzunub. Kemudian dia kembali ke rumahnya yang tadinya waktu berangkat dosanya sebesar gunung, kembali ke rumah sudah enggak ada dosanya sama sekali. Ya benar hadirin, ini perkataan-perkataan semacam ini bukan timbul dari nafsu. Nabi Muhammad ngomong seperti ini bukan nafsu hadirin, benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Oh Bib berarti gampang Bib, ning nyong maksiat tinggal teka pengajian bae terus dosanya nyong diampuni karo Gusti Allah. Ya kalau panjenengan benar-benar tulus di dalam taubat, di dalam hadir majelis ilmu, betul panjenengan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi susah hadirin kalau orang sudah maksiat mau duduk di majelis ilmu atau di majelis zikir atau mau ibadah, ini sangat-sangat susah sekali. Makanya hanya orang-orang pilihan yang bisa duduk di majelis ilmu. Makanya mudah-mudahan panjenengan termasuk orang-orang pilihan itu. Allahumma amin ya rabbal. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilm la khaira fih fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatan wala sidaqah fa innahu hayatul qulub wa misbahul basair. Siapa yang tidak mencintai ilmu, siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan dalam dirinya. Coba ini perhatikan baik-baik ya, ini resep panjenengan punya teman atau punya sahabat. Siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan. Bib, orang itu bukan orang alim tapi dia seneng ngaji, berarti dia cinta ilmu. Oh dia nggak seneng ngaji tapi dia sukanya mendengarkan ceramah, mendengarkan ilmu, dia berarti orang yang suka ilmu. Dia nggak sempat ngaji, nggak sempat mendengarkan ilmu, tapi dia kalau dengar ada majelis ilmu, dia selalu membantu dengan tenaganya, membantu dengan hartanya. Ada pondok, ada masjid, dia bantu dengan hartanya. Ada pondok pesantren, dia bantu dengan hartanya, maka dia cinta ilmu. Siapa yang nggak cinta ilmu? Orang yang bukan orang alim, dia nggak menuntut ilmu, dia nggak pernah mendengarkan ilmu, dia nggak mencintai ilmu. Siapa? Golongan yang kelima. Fala takun khamisan, jangan kamu jadi golongan yang kelima. Fatahlik, maka kau akan binasa, kata Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatan wala sidaqa. Janganlah antara kamu dengan dirinya ada hubungan teman ataupun sahabat. Sama orang yang nggak cinta ilmu, jangan sampai dijadikan sahabat atau teman. Kenapa? Kalau panjenengan punya sahabat yang mana orang itu nggak suka ilmu, ahli maksiat, panjenengan bakal ketularan dengan perbuatan maksiatnya, bakal terpengaruh dengan perbuatan maksiatnya. Almar'u ala dini khalilih, kata Rasulullah, agama seseorang itu tergantung agama temannya. Fal yanzur, maka lihatlah siapa yang akan dijadikan teman. Jangan sembarangan hadirin. Agama seseorang ini tergantung agama temannya. Maka lihatlah orang yang dijadikan teman. Lihatlah teman, orang yang akan dijadikan teman. Kalau orang itu ahli ilmu, ahli ibadah, orang soleh, jadikan teman. Dan kita hadirin, kalau mau menilai seseorang, nggak usah cari-cari tahu. Cukup cari tahu temannya. Kalau temannya itu ahli ibadah, temannya itu ahli ilmu, maka orang itu orang baik. Tapi kalau komunitasnya ternyata orang-orang ahli maksiat, ya sudah nggak bisa. Ya, maka jangan dijadikan teman. Pokoknya intinya hadirin, jangan dijadikan teman orang yang tidak mencintai ilmu agama. Baik dia itu orang alim, atau orang yang belajar ilmu agama, orang yang mendengarkan ilmu agama, atau orang yang membantu ilmu agama. Kalau panjenengan ketemu 4 orang ini, jadikan teman. Ya, pasti panjenengan akan mendapatkan keberuntungan dunia maupun keberuntungan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masih masalah ilmu agama hadirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tur Rasul, ya kan? Nabi Rasul, orang yang paling soleh di antara manusia yang lain. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wa qul Rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi Muhammad,
Apa yang perlu dikatakan? Rabbi, ya Allah, zidni, tambahi saya ilma, yaitu ilmu. Padahal kita tahu hadirin, Nabi Muhammad ini orang yang paling berilmu di antara manusia yang lain. Inni a'lamakum min billah wa atqakum bihillah wa atqakum bihi ana, kata Rasulullah. Saya ini, kata Rasulullah, orang yang paling tahu, orang yang paling berilmu, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi Muhammad. Tapi perintahnya apa? Rabbi zidni, ya Allah, tambahi saya ilmu. Kalau keadaan Nabi Muhammad seperti ini, lalu bagaimana dengan kita hadirin? Kita bukan nabi, bukan rasul, wali ya dudu, ya wali murid ya. Cuman waliullah belum tentu hadirin. Orang soleh juga masih jauh dikatakan soleh. Ya. Nabi yang seperti ini saja masih berdoa sama Allah untuk minta ditambahi ilmu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu yaumin la azdadu fi ilman yuqarribuni ilallah, fala burikali fi dzalikal yaum." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari kalau saya tidak bertambah ilmu saya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak ada keberkahan bagi diri saya di hari tersebut. Nggak ada keberkahan. Artinya kalau nggak ada berkah, berarti wong gue uripe apes. Uripe apa? Apes. Kata Rasulullah, kalau sampai setiap hari saya nggak bertambah ilmu, maka apes hidup saya. Nabi, Rasul seperti itu. Makanya Nabi Muhammad diperintahkan berdoa, Rabbi zidni ilma. Setiap hari bertambah ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita hadirin manusia biasa, nggak menuntut ilmu tiap hari. Dudu apes maning, blangsak uripe panjenengan. Wis apes, blangsak, apa maning? Hancur, naudzubillahi min. Oh, Nabi saja kelasnya kalau setiap hari nggak bertambah ilmunya, maka tidak ada keberkahan. Maka benar, pantas ulama itu mengatakan kalau sampai 3 hari ini manusia ini nggak menuntut ilmu hadirin, hatinya mati. Hatinya mati. Akhirnya keras. Kalau sudah keras, nasihat apapun tidak akan masuk. Sebagaimana orang yang sakit, sakit parah, 3 hari 3 malam nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya akeh modare. Ya. Begitu pula hati kita ini hadirin banyak yang sakit. Hati kita ini banyak yang sakit karena kita banyak lalai kepada Allah. Hati kita sakit hadirin. Hati yang sakit kemudian 3 hari gak dikasih makanan rohani, gak dikasih nasihat, gak dikasih zikir, gak dikasih ilmu, maka hati ini akan mati. Kalau sudah mati, nasihat apapun gak akan masuk di telinga kita hadirin. Sekalipun malaikat ada di depan kita ngasih nasihat, gak akan mempan nasihatnya. Apalagi orang zaman sekarang ini mendengarkan ilmu, menuntut ilmu itu sesuai dengan keinginannya masing-masing. Jadi dianggapnya ilmu prasmanan. Oh, ini saya senang nih sama ustadz ini nih, sama kiai ini saya senang. Kenapa? Cocok, orang yang cocok. Nah, ini baru kiai. Sing liyane ta empuk bawang. Dia sampai berani menghakimi atau ngomentari orang alim. Oh, kalau kiai ini saya cocok, kalau kiai itu saya nggak cocok. Kenapa? Kalau kiai ini lembut, kalau kiai ini banyak guyonnya saya senang. Kalau kiai itu tegas, kayak kereng, nyong ora cocok. Abik mulia nyong dong lagi bahasa lembut, guyonan nyong senang. Cuma dong lagi bahas neraka nyong ora senang. Si enake kontok. Ki ilmu agama jon dudu ponggol. Bukan prasmanan. Lalu sing enak-enak tok sampean. Kita dalam agama Islam itu kenal yang namanya surga dan neraka. Surga ya nikmat, neraka tempatnya siksa. Dua-duanya kita harus tahu hadirin. Ya surga ya neraka. Mana sesuatu yang bisa menyebabkan masuk surga dan mana yang bisa menyebabkan masuk neraka. Kita perlu jelaskan surga seperti ini loh, banyak kenikmatan dijelaskan. Neraka pun perlu dijelaskan hadirin. Bib tolong bib ini jelas nama masjid aja masalah neraka surga boy wis surga wis aja neraka. Enak nemen emangnya prasmanan hadirin.
Yang suka diambil, yang nggak suka ditinggal. Ini kadang-kadang orang milih seperti itu. Kadang dia punya ilmu ndak, mondok ya ora, datang ke majelis ilmu enggak, dia memberi komentar sama orang alim. Oke, orang pati alim nggih. Kita kayung ilmune dhuwur nggih. Kayunge mana? Kayung ilmune dhuwur. Jadi ini yang menghakimi bukan orang alim lagi yang menghakimi, kadang orang yang bodoh yang nggak ngerti apa-apa menghakimi seorang alim. Kon ki sapa dul. Paham ya? Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kalau hatinya sudah keras nggak akan bisa masuk nasihat. Ini bahaya hadirin. Kalau orang sudah wangkot seperti ini, hatinya keras nggak bisa dinasehati, sudah. Orang yang seperti ini hadirin mesti salah, yang ngotot dia benar. Orangnya benar pendapatnya, padahal dia salah. Nauzubillahi min. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, dan tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah atau di masjid, min buyutillah, daripada rumah-rumahnya Allah yaitu masjid, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, di situ dibacakan atau membaca mereka yaitu kitab-kitab Allah, yang dibaca kitab Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan dia tadarus satu dengan yang lain ya. Makanya dikatakan baca Quran yang paling afdol itu sistemnya sistem tadarus. Bagaimana tadarus? Kita baca satu halaman, satu juz, yang lain nyimak, mendengarkan dan membetulkan apabila ada yang salah. Nanti ini selesai, gantian. Sing wis baca nyimak, yang satunya baca lagi. Terus bikin halaqah. Ini sistem baca Quran yang baik seperti itu hadirin. Ya, kadang-kadang ada orang ketika di rumah bacaannya lancar. Barang nang masjid lu bar tarawih baca Al-Quran juglak. Terus ngomong, "Nyong ini nang omah macam dhewe kan lancar is." Barang nang kene kaya ora lancar. Ya karuan kok nang omah salah kasih bener nang. Ya lancar. Jadi kalau tadarus ini hadirin ada yang nyimak, ya ada yang nyimak, ada yang salah dibenarkan. Ada yang salah bisa dibenarkan. Tapi kalau nggak ada yang nyimak, si mam benerna siapa? Ya, nyong lancar bacanya itu nang omah, ya nang omah lah kasih nyimak si lancar. Ya, ini sistem yang paling bagus. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah baca Quran tadarus. Nah, ini hanya terjadi ketika di bulan Ramadan. Kalau di Indonesia terjadi hanya di bulan Ramadan. Kalau waktu kita di Tarim itu setiap malam ba'da maghrib. Setiap malam ba'da maghrib. Ada juga yang ba'da zuhur. Habis sholat zuhur kumpul baca Quran. Habis sholat maghrib kumpul baca Quran. Ya, biasanya disebut dengan hisib Quran. Jadi baca per hisib, satu orang per hisib, nanti sebelah terus. Kalau di sana setiap masjid itu mereka selalu habis maghrib langsung masing-masing baca Quran. Yang hafal langsung tenggelam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Langsung tenggelam, nanti terus muter. Yang lainnya nyimak. Ya nang sinar fajr kayak gitu, bar maghrib baca Quran kabeh. Iya. Nanti khusus malam Jumat biasanya mereka baca Maulid. Baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah ya dibacakan kitabullah dan juga tadarus bersama illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan turun di antara mereka as-sakinatu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, akan dikelilingi malaikat. Akan dikelilingi malaikat. Majelis zikir, majelis ilmu hadirin yang seperti ini, jangan dikira ini yang hadir banyak manusianya hadirin. Manusianya mungkin bisa dihitung mata paling 1000 enggak banyak. Malaikatnya ini puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Orang percaya kan dalam burune sampean. Banyak hadirin. Majelis ilmu, majelis zikir ini malaikatnya lebih banyak daripada manusia.
manusia. Apalagi majelis ilmu, ya Allah. Majelis ilmu malaikat ini diterangkan punya sayap hadirin. Dan malaikat ini paling senang kalau ada orang yang menuntut ilmu. Sampai-sampai dalam hadis malaikat ini merendahkan sayapnya, dihamparkan di bumi, ya. Untuk apa? Untuk diinjak orang yang menuntut ilmu sebagai permadani. Sayapnya malaikat. Ya. Ada yang mengatakan ini kiasan bentuk penghormatan malaikat kepada orang yang menuntut ilmu. Dihormati panjenengan sama malaikat. Makanya nggak heran kalau malaikat kumpul di majelisnya orang yang sedang menuntut ilmu. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada hadirin. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan akan disebut namanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Fulan bin fulan, malam Selasa, malam 4 Rajab dia ngaji di Masjid Zainal Fajri. Fulan bin fulan disebut, Allah bangga. Fulan bin fulan, ya, disebut sama Allah, nggak guyonan ini hadirin. Yang nyebut nama kita bukan orang biasa, bukan manusia, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali. Yang nyebut Rabbul Alamin, Allah, Tuhan yang memiliki alam semesta. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Panjenengan ada pertemuan RT, semua warga datang. Kemudian RT-nya nyambut. Terima kasih wabil khusus kepada Bapak Sumarno yang telah memberikan sambutannya. Wah, seneng Pak Marno, tak jamin seneng ya Pur, seneng. Apalagi bukan tingkat RT, tingkat RW. RW ini ngomong, alhamdulillah terima kasih kepada Pak Marno. Pak Marno disebut maning, bangga. RW ini nyebut namanya, bangga. Cerita paling bojone sedina sawengi. Pertemuan lurah diceritakan lagi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Sumarno yang telah membantu. Pak Marno rong dina karo bojone cerita bae. Tanggane diceritani kabeh. Wingi lurah nyebut namane nyong. Bangga boleh? Bangga. Apa maning sing nyebut camat? Apa? Wali kota, kemudian gubernur, atau mungkin yang nyebut presiden. Pak, misalkan presiden apa ngalem Pak Marno. Pak Marno, terima kasih disebut namanya. Wah, sawulan ora turu Pak Marno. Bangga ini hadirin. Yo ya, nama kita disebut oleh orang-orang yang terhormat, bangga kita hadirin. Ini baru manusia hadirin yang nyebut manusia. Lalu bagaimana kalau nama kita yang nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang duduk di tempat ini jangan dikira nggak disebut namanya. Mulane luru nama sing apik. Dua anak diarani sing apik. Jadi disebut ke orang isin-isina. Fulan bin fulan ngaji, fulan bin fulan ngaji. Bangga kita hadirin. Ini balasan bagi orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah untuk membaca Quran, membaca zikir, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah adzan? Sudah dari tadi. Oh iya. Wa man batta bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya kurang, amalnya lambat, itu enggak bisa didahului oleh nasabnya. Artinya hadirin, kita ini bergantung dengan amal kita, bukan dengan nasab kita. Sekalipun kita anaknya orang penting, sekalipun kita anaknya ulama, sekalipun kita anaknya orang soleh, ya, kita anaknya ini nggak bisa ya menyelamatkan kita kalau kita nggak beramal. Seperti itu maksudnya. Ya. Jadi kalau kepengin mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat, maka harus terus beramal soleh, memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan amal soleh, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, terutama di bulan Rajab ini. Amin ya rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Inna fihi ala siyam wal qiyam wa ala tilawatil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adzan.
صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر.